يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa kembali dengan kami pada program Ramadan Mubarak. Pada episode kali ini, insya Allah Ta'ala akan dibahas seputar tentang sifat memaafkan, atau yang dalam istilah Arabnya afun, ya, sifat memaafkan. Sifat memaafkan ini bisa terwujud, ya, setelah seseorang melakukan kesalahan atau memudaratkan orang lain. Kemudian jika memang di waktu yang tepat dia harus dimaafkan, maka maafkanlah. Jadi inilah proses memaafkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dan mereka yang menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya, dan memaafkan manusia. Kemudian di tempat lain Allah Ta'ala juga berfirman, jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan bagi suatu kejahatan atau keburukan adalah yang setimpal, ya. Faman 'afa, ya. Tetapi apabila memaafkan, fa'ajru 'ala Allah, maka ganjarannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa sikap memaafkan itu harus sesuai dengan tempat dan keadaannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apabila kita melihat bahwa dengan sikap atau dengan memaafkan seseorang yang telah berbuat salah, dia aslaha, memperbaiki diri, maka memaafkan adalah pilihan yang terbaik. Tetapi jika memaafkan itu bukanlah pilihan yang terbaik, ya, artinya kalau dimaafkan dia akan semakin menjadi, atau keburukan dia akan semakin bertambah, maka pilihan yang pertama, jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan bagi keburukan adalah yang setimpal. Artinya dia harus dihukum. Ya. Jadi sifat memaafkan ini tidak selamanya harus ditampilkan, atau kita tidak boleh menjadi orang yang apapun keadaannya maafkan saja. Jadi janganlah kita menjadi pribadi yang secara membuta memaafkan siapapun. Jadi di sini ada dua hal poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hukuman, dan yang kedua adalah maafkan. Di mana letak kebaikan yang sejati? Apakah di hukuman atau dimaafkan? Disitulah yang disebut dengan akhlak. Jika harus memaafkan, maka maafkanlah. Itu disebut akhlak. Dan jika harus menghukum, maka hukumlah. Dan itu baru disebut dengan akhlak. Singkatnya, sikap apapun yang kita tampilkan harus sesuai dengan keadaan, ma'rifat ilahi, dan kesempatan yang tepat. Terkadang, ya, itu ada dua kutub yang berlawanan. Yang satu jiwa membalasnya tinggi, membalas dendam, sehingga dikatakan bahwa sampai dendam nenek moyang yang terdahulu pun masih disimpan sampai keturunan, ya. Itu sifat membalas dari seorang manusia. Kemudian yang kedua, sifat memaafkan. Sampai atau terkadang ada orang yang membabi buta, ya, memaafkan atau apapun dimaafkan, sehingga orang yang dimaafkan ini muncul sifat tidak tahu malu karena selalu dimaafkan. Nah, jadi Islam itu tidak kepada kedua hal ini, tidak membalas secara membabi buta, membalas terus, ya, balas dendam dan sebagainya, dan juga tidak membabi buta memaafkan orang lain. Sekali lagi, di mana letak kebaikan sejati, disitulah. Nah, terkait dengan hal ini, pemirsa dimanapun berada, Hadrat Masih Maud SAW menerangkan, ya, bahwa harusnya kita mengingat sikap memaafkan semata tidak dapat disebut akhlak.
yang tadi disampaikan. Melainkan hal itu merupakan suatu potensi alami atau yang ada dalam diri setiap manusia yang terdapat dalam diri anak-anak. Coba pemirsa perhatikan. Anak-anak ketika berkelahi dengan anak-anak yang lain, nangis dan sebagainya, tidak lama kemudian setelah selesai menangis mereka berbaikan kembali atau baik kembali, mereka akrab kembali. Nah, ini bukan disebut akhlak, ya. Ini memang udah potensi dalam diri setiap manusia, bahwa manusia itu ada sifat memaafkan. Nah, tinggal kita yang sudah dewasa, yang sudah berakal dan juga diliputi dengan ilmu-ilmu kebaikan, ma'rifat dan sebagainya, harus meletakkan sikap memaafkan kita pada tempat yang tepat. Dan terakhir terkait dengan hal ini, ya, Hadrat Masih Masalah menyampaikan bahwa sedikit sekali orang di dunia ini yang dapat membedakan antara potensi tabi'i atau alami yang tadi dengan akhlak. Seolah-olah ketika dia memaafkan perbuatan baik saja, dia memaafkan itu perbuatan baik saja, dia menghukum itu perbuatan buruk saja, ya. Jadi jangan sampai terkecoh atau jangan sampai salah tempat. Kapan kita harus memaafkan dan kapan kita harus menghukum. Dan kalau kita melihat misal dalam kehidupan hewan saja, ya, ada hewan yang sifat membalasnya tinggi, ya, bisa menerkam harimau dan sebagainya. Ada yang walaupun dipukul, dipecut dan sebagainya, tetap saja diam, seperti sapi atau kerbau atau hewan-hewan yang lain lah, kambing misalnya, kita pecut dia tidak membalas, dan memang itu adalah sifat alaminya. Nah, manusia pun punya sifat alami menghukum dan atau membalas dan memaafkan. Tinggal tadi kita harus bisa menzahirkan di tempat dan kesempatan yang tepat. Inilah pemirsa terkait dengan sikap atau sifat memaafkan yang diajarkan oleh Islam. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menerapkannya dengan sebaik mungkin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.